tadi khatam Quran. Boleh nggak, saya sempat lihat ada orang yang sambil sholat itu pegang Al-Quran sambil membaca ayat-ayat panjang nih, karena biasanya saya kalau sholat itu ya hafal tuh masih surat-surat pendek, dan itu boleh nggak Ustaz dilakukan? Kemudian pada saat kita ingin menghatamkan Quran tadi lebih cepat sambil mendengarkan murotal dan kemudian kita juga sambil melihat bacaan yang ada di Al-Quran, itu juga boleh atau tidak Ustaz? Terima kasih. Membaca Al-Quran di dalam sholat dengan melihat mushaf diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Dia punya maula sahaya laki-laki menjadi imam melihat mushaf dalam sholat sunat, bukan sholat wajib. Apakah lembarannya itu dibuat di depan? ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, membuat pelatihan imam. Setiap imam yang ikut pelatihan itu diberikan Quran besar beserta dengan mejanya di depan. Jadi sholat melihat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Teknisnya bisa pakai meja atau melihat mushaf melalui Quran digital. Lihat, tapi usahakan supaya dinonaktifkan dulu. Khawatir nanti ada masuk telepon dari tagihan dari Jejak Imani. Mohon maaf, sedang tarawih, batal. Nah, jadi melihat itu, kalau ada nanti yang nanya, tadi saya lihat dia sholat kok ngelihat, itu dalilnya perbuatan sahabat Sayyidatuna Aisyah jadi makmum. Kalau memang perbuatan itu mungkar, tidak mungkin Aisyah diam, pasti dia akan melarang. Itu menunjukkan perbuatan itu boleh bagi kita yang memegang, supaya jangan terlalu banyak gerak. Nah, ini tentang melihat mushaf. Lalu kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran murattal, Quran yang dibacakan oleh Imam Syekh Abdurrahman Sudais, lalu kita melihat bacaannya. Atau ketika imam membaca Al-Quran, membaca ayat di depan, kita melihat imam, tidak perlu kita simak, tidak perlu kita menjadi pendengar yang membetulkan bacaan dia, karena yang membetulkan bacaan imam itu adalah makmum yang berdiri di belakang imam. Cukup dia saja. Nah, jadi kalau kita tidak bukan menjadi imam sholat, kita tidak perlu melihat itu. Jadi cukup imam yang di belakang. Makanya nanti kalau kita sholat, jangan petantang petenteng langsung berdiri di belakang imam. Kalau berdiri di belakang imam itu berarti sudah siap membetulkan imam kalau dia macet di tengah. Iya, kalau macetnya di Jalan Sudirman. Kalau di jalan yang jarang ditempuh, apa nggak pucat kita? Bagi yang berdiri di belakang imam itu siap menyambung bacaan imam dan siap menjadi imam kalau imam di depan tiba-tiba ninggal. Meninggal dia, berarti siap memajukan. Iya, kalau ninggalnya pas berdiri, kalau pas sujud gimana bangunnya? Nah, jadi teknis itu sudah dijaga. Makanya kalau di Malaysia itu sajadah dipasang dua, imam satu belakang. Enggak ada yang boleh berani di belakang imam ini kecuali orang yang bisa menggantikan